Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nama saya Alfandra Sambuputra Fema dengan NIM 1247010010001. Di sini saya akan menjelaskan definisi ruang vektor yang kedua secara formal. Nah, ini lanjutan dari yang informal. Sini akan dijelaskan kembali bahwa ruang vektor itu adalah sekumpulan vektor atau himpunan vektor yang dibentuk oleh penjumlahan vektor dan perkalian skalar serta memenuhi 8 aksioma agar menjadi ruang vektor tersebut gitu. Nah, operasinya tadi sudah diberitahu, yakni penjumlahan vektor dan juga perkalian skalar untuk membentuk ruang vektor ini. Dan aksioma dari ruang vektor itu kan ada 8, dibagi 4 untuk penjumlahan vektor, 4 lagi untuk perkalian skalar. Untuk penjumlahan vektor ini, yang pertama ada sifat komutatif. Rumusnya kurang lebih vektor ditambah dengan vektor. Jadi U tambah V sama dengan V tambah U. Seperti itu. Terus yang kedua ada asosiatif. Misal nih, ada 3 vektor, yaitu bukan U sama V, tapi X tambah Y tambah Z. Nah, asosiatif ini maksudnya apa? Kita kelompokkan dulu semisal di ruas kiri, X tambah Y dalam kurung ditambah Z. Terus di ruas kanan, pindah nih pengelompokannya, cuman hasilnya tetap sama gitu. Jadi X tambah dalam kurung Y tambah Z. Seperti itu. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, yaitu memiliki elemen 0. Rumusnya itu kurang lebih, kita menggunakan vektor dengan U ya. U ditambah 0 sama dengan U. Kayak gitu. Jadi, apapun yang dijumlahkan dengan 0 adalah hasilnya vektor itu sendiri. Itu yang ketiga untuk penjumlahan vektor. Terus yang keempat, memiliki inverse. Jadi vektor yang positif maupun negatif pasti memiliki lawannya. Misal vektornya itu positif, ada lawannya negatif. Dan jika dioperasikan akan menghasilkan 0. Misal vektornya itu V. V ditambah negatif V. Hasilnya sama dengan 0. Kayak gitu. Terus selanjutnya ada perkalian skalar. Sifat yang pertama itu distributif terhadap penjumlahan vektor. Rumusnya itu skalar dikali kita gunakan X dan Y sebagai vektor. X ditambah Y. Nah, seperti itu. Dia sama dengan hasilnya jadi skalar X ditambah skalar Y. Terus yang kedua ada distributif terhadap penjumlahan skalar. Kita asumsikan penjumlahan skalar ini dengan alfa dan beta. Karena ada 2 gitu penjumlahannya, namanya juga minimal ada 2 lah. Distributif. Jadi alfa tambah beta dikali alfa tambah beta dalam kurung dikali vektor. Vektornya itu X. Hasilnya akan jadi sama dengan alfa X ditambah beta X. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, dia itu memiliki sifat asosiatif perkalian. Jadi misal ada 2 skalar dan 1 vektor, itu operasinya sama saja mau dikelompokkannya berbeda-beda juga. Soalnya itu perkalian. Rumusnya kurang lebih kita gunakan skalar alfa dan beta serta vektornya X. Dalam kurung alfa kali beta kurung tutup kali X sama dengan alfa dalam kurung beta dikali X kurung tutup. Itu yang ketiga. Terus yang keempat itu ada memiliki unit 1. Jadi vektor apapun yang dikalikan dengan 1 maka akan menghasilkan vektor itu sendiri. Misal kita gunakan vektor itu U. U dikali 1 sama dengan U. Itulah ke-8 aksioma untuk memenuhi dan juga membentuk ruang vektor ini. Seperti itu. Mari kita tulis terlebih dahulu. Oke, ini dia hasil tulisannya. Terbalik ya terlihatnya. Ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.